Halo warga Jakarta, selamat berjumpa kembali di Emi Hafid Channel. Episode sebelumnya kita berbicara soal peluang berbisnis sampah di masa pandemi. Kali ini kita bicara soal yang mungkin agak kurang enak bagi kita semua, tapi harus kita bahas, yaitu masalah poligami. Kenapa sih harus dibahas poligami itu? Karena saat ini itu ada marak sekali kampanye supaya orang itu berpoligami. Di iklan webinar pakai bayar lagi, bayarnya 1,4 juta, 1,5 juta gitu. Dan ada kampanye yang dilakukan oleh tokoh-tokoh gitu untuk beristri lebih dari satu. Waduh, itu saya merasa ini harus kita bahas, warga Jakarta terutama yang perempuan dan juga laki-laki harus denger ini gitu. Dan jangan lupa dengerin sampai habis karena banyak informasi di dalamnya. Pertama ini kita ketemu dengan Ibu Rosa. Bu Rosa ini korban poligami. Sekarang sudah bercerai ya Bu ya? Alhamdulillah sudah bercerai. Alhamdulillah bercerai. Pada saat itu gimana Ibu cerita sama saya? Apa yang terjadi? Pada awalnya memang saya sudah lama kejadiannya ya. Ya. Pada tahun 91 itu suami saya minta untuk menikah kembali. Setelah berapa tahun kawin? Itu 17 tahun menikah. 17 tahun menikah dan suami tiba-tiba menikah kembali. Dia baru minta izin sih waktu itu. Awalnya saya tidak mengizinkan. Tapi lama-lama karena dia terus merengek terus akhirnya sempat terjadi poligami. Jadi Ibu awalnya tidak mengizinkan, tapi karena direngek terus akhirnya Ibu mengizinkan. Iya. Mengizinkan terus dia kawin. Kawin. Jadi poligami. Ya. Lalu kenapa bercerai, Bu? Karena terjadi kekerasan. Saya mengalami 4 kekerasan. Jadi KDRT itu saya dari psikis, fisik, ekonomi, dan seksual. Saya mengalami 4-4-nya. Itu yang terjadi. Secara psikis gimana, Bu? Secara psikis dia meneror saya terus. Meneror dalam arti... Siapa tuh dia? Suami? Iya. Meneror apa? Meneror saya tuh tidak boleh tinggal di rumah karena saya nggak mengizinkan dia kan awalnya ya. Saya tidak boleh tinggal di rumah. Istrinya tinggal di rumah sama belum, Ibu? Waktu itu masih belum di rumah. Oh, belum di rumah. Karena kebetulan memang anak buah dia di kantor ya. Oh, anak buah di kantor. Terus jadi diusir-usir gitu dari rumah? Iya. Diusir dari rumah. Dibuat tidak nyaman saya, jadi dilempar air, comberan, dilempar api, dilempar macam-macam ke rumah. Oh, dibuat tidak nyaman supaya Ibu keluar dari rumah itu. Dia nggak mampu untuk beli rumah baru untuk istrinya yang baru? Sebetulnya rumah kami ada 3, cuma dikontrak-kontrakin. Oh, rumahnya ada 3, dikontrak-kontrakin. Dan saya bilang, kalau ia mau menikah kembali, tidak boleh nepati rumah kami yang udah ada, saya bilang seperti itu. Silakan yuk kontrak dulu, saya bilang. Itu mau dia marah akhirnya. Dia marah, akhirnya diteror lah, supaya nggak nyaman di rumah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua? Tadi kan kekerasan psikis. Yang kalau kedua? Fisik saya sudah luar biasa ngalamin fisiknya ya. Dipukul, dicekik, ditendang segala macam lah. Dipukul, dicekik, ditendang. Sesudah poligami atau sebelum? Itu karena dia waktu itu nikah siri ya, jadi nikah secara nikah siri ya. Iya, nikah siri waktu itu ya. Iya. Jadi sudah poligami. Sudah poligami itu. Jadi itu udah anggap sudah. Tapi anak-anak mengalami enggak itu? Justru itu yang memicu saya untuk bercerai karena anak saya pun mengalami kekerasan KDRT itu. Oh, jadi dipukul akhirnya, juga sama suami. Iya. Karena apa? Karena protes bapaknya karena kawin membela lagi. Saya. Karena membela ibunya. Jadi bapaknya marah, dipukul anaknya. Iya. Itu kekerasan fisik ya. Terus yang ketiga kekerasan, karena 4 tadi kan mengalami kekerasan. Yang keempat tadi apa? Seksual. Iya. Jadi maksudnya dipaksa. Jadi gini, dia setiap habis memukul saya, habis mau menganiaya saya, dia malah minta dilayani. Oh. Nah kalau saya tidak mau, saya dengan pisau belati dan itu di sebelah saya. Dia taruh pisau belati. Dan memang itu terjadi. Jadi begitu kita selesai berhubungan, maaf ya, selesai berhubungan langsung dulu kan waktu itu masih pakai bantal kapuk ya Mbak Ami. Akhirnya dia belahnya tuh bantal kapuknya dilemparnya ke muka saya. Jadi saya tidak dengan paksaan. Ya, nggak bisa melawan ya. Terus yang keempat kekerasan apa lagi? Fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Ekonomi. Iya. Jadi gaji dibagi? Bukan dibagi, nggak dibagi bahkan. Nggak dikasih. Iya, nggak dikasih bahkan ya. Tapi kenapa ya ada orang yang bilang bahwa poligami itu sangat damai, bahagia. Itu Ibu Rosa percaya nggak?
Saya nggak percaya. Nggak percaya ya? Kenapa Ibu Rosa nggak percaya? Karena saya mana mungkin dari hal yang satu itu kita bisa berbagi. Dari yang satu Iya, bisa berbagi. iya, Cinta satu itu. mestinya tidak boleh dibagi ya. Satu itu. Kedua, dengan satu saja dia sudah melakukan hal seperti itu. Nah, dengan satu istri, dengan 2 istri apalagi. Iya. Istri yang kedua mengalami juga nggak ya? Kelihatannya karena waktu itu istri yang kedua itu hanya 7 bulan mereka bertahan. Hanya 7 bulan, jadi mengalami juga ya? Enggak, saya nggak tahu, tapi Nggak tahu ya, tahu lah. Karena setelah itu suami saya pun resign dari kantornya, mungkin dia nggak mau lagi perempuannya. Mungkin. Oh gitu ya. Saya ini jadi berani bercerai itu karena dorongan dari psikolog anak saya di SMA. Jadi guru BK-nya. Oh, psikolog Iya, anaknya. jadi memang dia bilang, ibu selamatkan anak ibunya 4. Kalau ibu nggak selamatkan, ibu nggak bercerai, nanti anak ibu hancur semua, gitu loh. Jadi waktu suami saya dipanggil ke sekolah untuk merubah sikapnya itu, dia malah ngegebrak meja. Jadi akhirnya saya memberanikan diri untuk cerai karena Iya, demi anak ya, demi karena anak, ya. anaknya juga menjadi korban. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya anak saya 4 sama saya semua ikut semua saya Semua. 4-4-nya. Dan Bu Rosa bisa membiayai mereka semua. Alhamdulillah, karena kita punya Allah yang ngatur. Punya Allah yang ngatur ya. Jadi diberi diberi rezeki oleh Allah yang ngatur. Saya yakin rezeki itu bukan dari suami, bukan dari saudara, tapi dari Allah. Dari Allah. Maka saya bergantungan terus setiap malam dengan Tuhan itu aja. Ya. Jadi yang jadi korban bukan cuma perempuan, tapi juga anaknya. Iya. Ya. Saya ingin berpesan kepada kawan-kawan saya, saudara-saudara saya perempuan di luar sana yang sampai saat ini masih mengalami kekerasan, walaupun undang-undang sudah ada. Kami berharap kita jangan meratapi hal itu. Kita harus survive, bahwa kita punya akal pikiran untuk berikhtiar, mengembangkan diri kita dari segi pendidikan maupun ekonomi, insya Allah akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting di jalan yang benar. Pokoknya kalau menderita, mending kita tinggalkan, betul, ya kan? Dan pasti kita bisa hidup sendiri. Jangan takut itu, karena rezeki dari Allah dan kita jangan tergantung pada suami. Jadi apa pesan-pesan Ibu untuk perempuan di kita ini ya? Karena kadang-kadang kan dikatakan bahwa istri yang menyetujui suaminya kawin lagi itu masuk surga. Bagi saya itu enggak jaminan, saya nggak percaya. Nggak percaya masuk surga. Sebagai umat Islam saya tidak mempercayai itu, karena apa? Untuk surga itu kita yang tahu, bukan, dan Allah yang mengatur. Bukan Allah kita. yang ngatur ya. Jadi nggak percaya juga bahwa Allah mau menyakiti hati perempuan, umatnya perempuan, untuk membiarkan satu umatnya lagi mengalami kesenangan. Enggak juga ya. Karena Rasul pun tidak mengajarkan seperti itu. Tidak mengajarkan seperti itu ya. Rasul hanya sangat memuliakan seorang perempuan. Iya. Dan dia monogami dengan Siti Khadijah, hanya monogami. 25 tahun itu, iya, sampai meninggal. Iya. Iya. Itu nanti kita bahas bersama dengan Ustadz Husain dari sudut agama soal poligami yang saat ini disalahgunakan gitu ya pengertiannya. Terima kasih Bu Rosa ya. Makasih. Sampai ketemu kembali dan saya sangat simpati, sangat kagum pada Ibu karena akhirnya memutuskan untuk berani bercerai. Banyak loh perempuan yang terpaksa menerima poligami karena tidak mampu bercerai karena tergantung hidupnya pada suami. Pada awal mulanya di poligami tentu kita nggak tahu alasan. Mungkin karena salah satunya suami saya itu pengidap narkoba, dan kita nggak tahu, saya pun nggak tahu, anak-anak nggak tahu, tiba-tiba kejadiannya begitu saja. Pertama tahu pasti kita sebagai perempuan sakit hati, dimana tanpa alasan, walaupun merasa diri kita nggak salah, suami kita itu melakukan hal seperti itu. Tapi yang jelas kalau menikah secara resmi pun itu nggak mungkin. Dan pernah saya melakukan minta bahwa pisah gitu, tapi suami saya nggak mau, malah lebih keras di dia gitu, lebih keras dia. Akhirnya yang berdampak ke anak-anak, karena kalau marah kan juga di depan anak-anak. Gimana dulunya yang bersumpah ya namanya setia bersama, ternyata kenyataannya seperti ini, kan pasti ada bedanya, jauh lah bedanya pasti ada. Pada awalnya sih saya nggak tahu sama sekali sih ya kalau suami saya poligami, punya suami istri lagi. Pas sudah dapat 5 tahun baru ketahuan, tiap hari berantem terus ya. Pokoknya tiada hari tanpa kata pisah, setiap hari harus antara gue atau dia.
lo mau gua apa dulu apa gua? Kalau mau gua ceraiin dia, kalau mau dia ceraiin saya. Saya mikir ke anak doang. Anak-anak saya waktu itu masih kecil-kecil. Akhirnya saya lama-lama udah sebodoh amat, yang penting saya dikasih belanja tiap hari, anak-anak saya bisa makan, sebodoh amat. Lo mau punya bini lebih dari 2 juga silakan. Sekarang pun saya malah nyuruh suami saya nyari lagi 1 lagi. Malah sekarang suami saya lebih keder. Kok istri saya malah begitu gitu ya. Karena saya terlalu lelah. Dan saya juga berpikir begini, saya nggak bisa nyari duit, tergantung sama suami. Anak-anak juga tahu penderitaan emaknya, dari pertama di poligami tahu lakinya kawin lagi, bagaimana emaknya tiap hari nangis, siang malam nggak bisa tidur. Ya, poligami ini sekarang itu lagi dikampanyekan oleh sekelompok orang. Kadang-kadang saya terus terang aja, perut saya tuh mual lihat kampanyenya. Tahu nggak gimana? Kampanye bagaimana berpoligami, sukses berpoligami. Dan itu webinar, bayar pula. Dan kemudian ada kelompoknya tuh, perkumpulan poligami. Terus mereka pergi camping kemana-mana itu berpoligami sendiri itu dengan alasan bahwa poligami itu sunatullah. Dan itu selalu dianggap menjadi bagian dari budaya agama tertentu. Agamaku tuh, dan aku nggak rela karena agamaku sebenarnya nggak gitu. Maka sekarang kita tanya sama yang ahlinya, yang belajar Al-Quran, yang ngerti mengenai hal ini.